kesolehan beliau. Jadi ada cewek yang banyak uang. Selama menikah, dari awal pernikahan itu berat sekali. Dari mulai tidak direstui orang tua karena terbentur biaya pernikahan. Kemudian pada saat menikah kita benar-benar miskin sekali. Kita sampai kita makan itu satu nasi bungkus itu berdua. Jadi itu dimakan pagi dan sore harinya. Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa sulit. Sampai akhirnya di tahun 2016, alhamdulillah Allah angkat kami dari segi ekonomi. Karena saya sebagai istri selalu mensupport hingga sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah punya usaha dan punya puluhan karyawan. Dan itu sudah melewati banyak proses, Ustaz. Dan saya sebagai istri selalu memaklumi ketika suami punya masalah. Jadi puncak masalahnya ini adalah ketika 2019, ketika suami saya memutuskan untuk menjadi pengusaha properti. Saya tidak tahu bagaimana pergaulan beliau di luar, tapi sejak 2019 itu saya kehilangan suami saya, Ustaz. Ya Allah. Saya sudah tidak lagi merasakan bagaimana kesalahan beliau. Tapi sebagai istri saya tetap berharap beliau untuk lebih baik. Sampai hari ini pun doa saya masih tetap saya ingin bersama beliau hingga di surga. Ya Allah. Karena kami sudah dikaruniai 4 orang anak dan 1 anak kami sudah ada di pondok dan anak kami itu adalah seorang hafiz juga. Tapi Ya Allah. saya baru mengetahui bahwa suami saya selingkuh. Ya Allah. Beliau mengakui bahwa beliau punya hubungan dengan adik karyawan saya sendiri. Ya Allah. Dan itu Gak bersyukur dengan keadaan. mengakui bahwa Kalau beliau miskin melakukan itu sabar, karena saya kenapa saya terlalu nggak bisa? sering membatasi beliau dan mengingatkan beliau. Bahasa beliau itu karena saya selalu Ketika curiga, miskin bisa padahal bersabar. kecurigaan saya itu Kenapa setelah itu? baru setahun belakangan dan ternyata hubungan mereka juga setahun belakangan ini, Ustaz. Ya Jadi saya datang kemari untuk meminta doa dari Ustaz semua. Jika memang masih ada jodoh saya dengan suami, luar saya biasa. berharap Istrinya Allah luar biasa ya. memberikan Dia masih mau. ajarannya Iya sih, keren banget. agar beliau memuliakan kembali suami saya dengan menikah. Ya Allah. Tetapi jika tidak, Lempar ke Ustaz, jurang. seperti tadi kata Ustaz Lukman Hakim, bahwa mungkin saya menemukan jawabannya di sini karena saya anggap ini adalah usaha terakhir saya, Ustaz. Ya. Jadi kami sudah melalui banyak tahap dari Masya Allah mulai istrinya ya. dari hati ke hati. Kemudian saya juga berikhtiar menghubungi teman-temannya dan keluarganya, tapi dia tetap mau bersama dengan Usaha banget sih istrinya. dengan Coaching pilihan banget ya. Ustaz. Demi Allah saya tidak ridho karena saya tahu perempuan seperti apa yang suami saya. Dan bahkan sekarang ini Ya Allah. saya takut jika kalau saya mengizinkan beliau untuk menikahi perempuan itu, Allah marah terhadap saya dan anak-anak saya, Ustaz. Ya Allah. Maka dari itu saya minta doa dari para ustaz untuk memberikan Cobanya anak-anak kalau saya rumah jika tangga memang selingkuh ya. Selingkuh cobaannya emang. Dan satu lagi, tadi banyak sekali masalah Anak cobaan. ujian yang Ustaz bacakan, dan saya mengalami sendiri itu bahwa saya bersyukur ketika saya dalam keadaan terpuruk sekalipun Kita kan bisa justru Allah tidak meninggalkan saya dan saya juga tidak mau meninggalkan Allah. banyak banget. Saya merasa banyak sekali kebaikan. Jika dulu masalah-masalah yang saya anggap bisa saya atasi, banyak orang yang tidak mau menikah dengan saya, Ustaz. Tapi sekarang justru ketika saya betul-betul terpuruk, betul-betul saya ada di bawah, Allah mengirimkan banyak orang-orang yang sayang terhadap saya. Allah mengirimkan teman-teman yang tulus, keluarga yang dulunya tidak
saya bisa lebih tenang, dan jika memang masih ada kebaikan, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada anak-anak dan juga suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kendari jauh datang sampai ke tempat ini dengan cerita hidup yang tidak mudah, dengan kondisi Makin takut banget nih kayak. yang diujikan. Ya Allah, mudah-mudahan di antara semua yang hadir ada satu doa yang mustajabah untuk ini. Insya Allah saya percaya yang hadir ini orang-orang saleh, yang hadir ini orang-orang baik, yang hadir ini orang-orang tulus. Insya Allah siap untuk mendoakan kakak kita tadi dengan semua masalah. Allah berikan jalan keluar terbaik. Syukur berkenan berbagi. Aku yang malah jadi ada masalah orang. Betapa ujian-ujian kami Belum seberapa kita ternyata mungkin ya. tidak seujian pun. Semakin bersyukur. Iya, Bukan belum seberapa. Mungkin karena iman kami Masih muda. juga begitu lemah. 4 sehingga anak tidak loh, akan boy. mampu menarik beban-beban ujian berat. 4 anak. Teman-teman sekalian, hari kita belajar uang silam. Semua kita memandang yang lain dengan membayangkan apa yang mereka lewati adalah perjalanan yang mudah dan indah. Iya, masya Allah, masya Allah. Yang indah itu diceritakan Al-Quran sebagai kisah hidup yang paling berliku-liku dan penuh suka duka. Namun aku soalnya ke asal al-qasas, kami ceritakan kepada Muhammad SAW sebaik-baik cerita. Dan seperti apa sebaik-baik cerita itu? Cerita tentang seorang anak yang punya mimpi. Dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud padanya. Diceritakan mimpi itu kepada ayahnya, ayah yang begitu menyayanginya, yang begitu akrab dengannya, yang saling mengerti isi hati. Maka sang ayah berkata, jangan ceritakan kepada saudaraku, aku takut nak, aku khawatir nak, saudaraku akan dilanda dengki, lalu mereka membuat makar. Dan kekhawatiran sang ayah terbukti. Bisikan-bisikan syaitan mengalahkan hati nurani para kakak, sampai mereka membuat tipu daya besar untuk melenyapkan adik yang mereka anggap disayang orang tuanya lebih dari yang lain itu. Kisah indah itu adalah kisah tentang seorang anak kecil yang direnggut paksa dari kasih sayang orang tua dan dimasukkan ke kegelapan sumur pekat pada suatu hari. Bayangkan satu hari dan malam yang dilewati anak itu di kedelapan sumur itu tanpa siapapun, sunyi, sepi, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada mengukuhan ayah yang biasanya menenteramkan ketakutan, tidak ada pelukan yang biasanya menghilangkan tangis. Seperti apa malam yang dilewati Yusuf alaihissalam di sumur itu. Dan ketika pagi hari ada seseorang mengulurkan timba ke bawah, dan dia merasa inilah jalannya untuk keluar, dan dia naik. Harapannya adalah sampai ke atas, orang-orang itu akan mengantarnya kembali kepada orang tuanya. Tapi tidak. Orang-orang itu membawanya ke negeri yang begitu jauh. Kenapa gak ada persyaratan bawa tisu gitu ya? Bahkan dengan tega. Itu kalau Nabi Yusuf sama Maryam pasti sedih. Iya sih. Inilah kisah terbaik yang diceritakan Quran itu. Ketika anak itu dijual sebagai budak dan dipelihara oleh sebuah keluarga, bekerja di keluarga. Tapi ya kalau aku sedih ya, aku baca surat Maryam sama surat Yusuf itu aku langsung lega gitu loh. Saking kisahnya juga
Emosinya baca. Iya. Dari sejak sibling Kalau reform, bacanya dari sampai ke sejak dalam, dia ya. mengalami Iya, human menangis-nangis trafficking, aku. dari sejak dia mengalami slavery, Tapi tiap hari sama yang ini loh, yang tadi ujian kasih ketika tahu dia mulai menginjak yang dewasa, barusan sekolah. mungkin Itu dia harus sama akan artinya. membuka pintu-pintu yang Makanya makin saya pakai dahsyat. HP. Mungkin. Soalnya kalau nggak pakai HP, saya pakai ukurannya kan besar. Seksual Terus ini abuse, terjemahnya kecil. sampai Kalau dia ini harus kan lari dan tersobek-sobek bajunya, difitnah, sebagian salah, dipenjara padahal tidak bersalah, dijadikan objek balas dendam. Dengan cara ini Allah menjadikan kisah ini sebagai kisah terindah. langsung. Bahkan tentang dua orang sahabat yang ditemui di penjara, yang dia mengatakan yang baik-baik kepada mereka, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Allah, dan bahkan berpesan kepada saudaranya, temannya di penjara yang selamat, agar menyebutnya di depan raja. Teman itu melupakannya 7 tahun lagi. Kalau ada yang mengatakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, Yusuf alaihissalam berhak menjadi yang paling jahat di antara yang jahat. Pak, ada Tetapi yang kisah ini relate menjadi kisah terindah. Ada yang relate ya. Karena Yusuf alaihissalam adalah al-khair, adalah si baik hati. Sarwa. Karena Yusuf alaihissalam Disuntik. bahkan ketika bertemu dengan saudara-saudara, di saat dia mengatur keuangan negara, di saat dia mengatur panen dan gudang-gudang kerajaan, dia memaafkan mereka. Bahkan tidak lagi menyebut-nyebut apa yang pernah menyakitinya. Masya Allah. Dia bercerita tentang masa lalu. Dia memulai dengan mengatakan, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Dia tidak mengatakan ketika mengeluarkan aku dari dalam sumur. Al-Khair,